Oke, kembali lagi bersama saya Misrani di Mabar Bordir. Di sini kita akan membahas ya. Ini bagaimana bisa rekomendasi kainnya untuk bordir bed seperti ini untuk kota Singkawang ya. Jadi bordir begini itu bagaimana caranya? Kalau yang kain sakura juga katanya, karena ada teman kita Wajar dari studio Kalbar menanyakan ini bagaimana. Kalau ini kok kayak tipis gitu ya kain bawahnya, jadi nggak kaku. Bilangnya begitu ya. Jadi kami merekomendasikan kalau warna hijau itu beli kain sakuranya juga warna hijau. Jadi desainnya itu nanti bisa bloknya atau tataminya bisa 0,65. Jadi kalau hampir sama warnanya kan, kalau kita kasih jarang-jarang itu enggak kelihatan dasarnya ya, atau dasarnya kan sama jadi kelihatan berserat gitu dan kelihatan malah bagus ya kalau jarang-jarang. Kalau nanti spasinya rapat itu malah enggak kelihatan motifnya dari serat itu sendiri, dari serat bordirnya ya yang agak miring-miring gitu. Terus kalau misalnya ini bloknya warna hijau, jadi kita harus memberikan bloknya warna hijau dan kainnya warna putih atau hitam. Kita harus menebalkan tataminya atau bloknya ya, karena nanti kalau nggak ditebalkan kelihatan dasar kainnya. Jadi misalnya warna bordirnya hijau, kainnya putih, itu kan nanti kelihatan hijau putih belang-belang gitu kalau spasinya 0,65. Jadi kita pertebal atau kita perapat menjadi 0,5 atau 0,54 lah rekomendasi paling besar atau paling gede spasinya ya. Kalau lebih dari itu nanti kelihatan bolong-bolong gitu, kecuali nanti bisa dilebihkan lagi misalnya 0,68 atau 0,6 jika nanti ditimpa lagi dengan tulisan ya, seperti tulisan kota Singkawang ini merahnya ini kan kalau terlalu tebal juga nggak bisa, karena nanti pasti tulisan kota Singkawangnya ini kurang rapi ya, karena yaitu sudah tebal mau ditambahin bordiran lagi, jadi biasanya pas jalannya pun sering putus atau bahasa Jawanya bedotan atau putus-putus terus lah. Yang kedua hasilnya pun kurang rapi ya, seperti yang kota Singkawang ini kan ini terlalu tebal ya, kemungkinan terlalu tebal, jadi agak kurang rapi ya. Nah ini beliaunya kan ngabarin, kirain emang seperti model begitu kainnya, kayak lebar gitu ya pori-porinya. Jadi yang seperti yang saya bilang tadi, kalau kainnya warna hijau terus bordirnya blok warna hijau juga, nanti kelihatan pori-porinya itu bagus ya. Jadi kalau orang awam ngiranya itu adalah memang serat atau pori-pori dari kain itu sendiri, padahal itu bukan, itu adalah bordiran ya. Nah ini kalau bloknya biru pakai kain biru juga. Ya ini kan saya bilang tadi ini termasuk rapat, jadi kemungkinan dasarnya bukan hijau, mungkin bisa hitam atau putih ya. Nah kalau beliaunya tanya lagi, kalau yang ini pakai kain keras yang mana kira-kira bos? Jadi kalau untuk ngira-ngira kain kerasnya pakai yang mana itu kita nggak tahu ya. Kalau sudah jadi itu susah ditebak. Kalau yang lebih bagus itu ya megalon, itu nanti lebih tebal. Kalau mintanya yang tipis, kalinya ya tipis juga didobel. Selain itu kainnya yang harus agak tebal. Nanti kalau nggak gitu, ngakalinya lagi setelan dari benangnya harus dikendorin, jadi biar nariknya nggak terlalu kenceng. Tapi nanti masalahnya kalau dikendorin itu, yang pertama nanti pas satin itu nggak rapi, yang kedua sering putus-putus. Jadi kalau pakai yang agak kencang itu putusnya lebih
jarang ya kalau apa namanya bukan sih, pengalaman kami kalau bordirnya agak dikencengin itu putusnya jarang-jarang, walaupun nanti kalau putus itu korban jarum misalnya gitu ya. Nah, beliau tanya lagi, kalau pakai kain keras sobek itu bagus kak? Jadi kalau kemungkinan itu kalau yang pakai sobek itu kemungkinan geser ya. Jadi ya itu tergantung nanti kalau mesinnya juga, kalau mesinnya bagus ya enggak gitu loh. Jadi kalau tergantung mesinnya juga geser enggak, tergantung setelannya juga, tergantung desainnya juga gitu ya. Jadi memang di bordir ini diperlukan pengalaman jam terbang ya, sangat mempengaruhi bagus enggaknya dari hasil dari bordiran itu sendiri. Nah ini hasilnya bordirnya bagus nggak Pak? Kalau bagus ya nggak apa-apa dengan kain keras itu dan dengan desain itu. Gitu ya. Itu sharing-sharing sedikit buat teman-teman dari Pak Wajar Studio dari Kalbar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.